Racikan Berita 1. Seperti tadi yang sudah kita ceritakan bahwa ini adalah kisah Pinocchio, seorang pembohong, ya, pembohong yang sudah merugikan satu negara dengan apa? Dengan segala macam tipu daya, segala macam dusanya. Selama 10 tahun Pinocchio berkuasa, apa yang sudah dilakukan? Hanya membuat rakyat menderita, ekonomi menjadi lemah dengan hutang-hutang yang sangat banyak yang mungkin untuk membayar bunganya pun kita tidak sanggup. Ya, itu karena ulah dari Pinocchio selama 10 tahun berkuasa. Dan jangan lupa, setelah Pinocchio selesai berkuasa, kita pikir kita sudah lepas, tapi apa yang terjadi? Makin parah, karena apa yang sudah dibuatnya selama 10 tahun baru kita rasakan sekarang. Ya, jadi jangan pernah bicara kalau misalnya pada zaman 10 tahun di mana Pinocchio itu berkuasa, kita menjadi makmur. Itu adalah semu, itu adalah halusinasi dari bolo-bolo Pinocchio aja. Ya. Pinocchio begitu licin, Pinocchio begitu banyak tipu muslihat, sehingga sampai sekarang dia tidak bisa ditangkap. Tapi itu terjadinya di negara sebelah, ya. Tetapi di negeri kita Konoha, dan sekarang kita berhasil menangkap Pinocchio. Inilah yang akan terjadi pada saat pemimpin yang sangat menyakiti hati rakyat, yang sangat membuat rakyat menderita, akan ditawar oleh rakyatnya sendiri. Kita akan menyaksikan sendiri bagaimana teman-teman kita yang akan nanti mengekspresikan perasaannya dan bicara sendiri kepada Pinocchio. Di situ ditulis hit me. Jadi silakan untuk tempat. Ya, jadi kalau Pinocchio kita berharap apa yang membuat negeri ini negeri ini makmur, rakyat diperhatikan. Tapi kalau Pinocchio ini kira-kira gimana nih? Tidak bisa ya mensejahterakan rakyat ya. Dia hanya bikin kita. Nah, sekarang tadi Oma mau nyanyi itu boleh? Boleh, bebas. Di sini kita bebas. Tolong sahabat, teman-teman ARM, keluarga Oma di ARM, ketika Oma menyanyi nanti nyanyinya tuh nyanyi diikutin dengan sing sing song, sing sing song, ya. Ciri nyanyi ini menceritakan tentang seorang laki-laki. Laki-laki itu dia seorang pemberani. Dia ingin mencari kekasihnya di seberang sana. Dia akan mengarungi danau yang begitu luas. Dia akan mengarungi danau yang begitu luas dengan perahu kayunya, dengan dayung kayunya, untuk mencari sang kekasih yang dia cintai. Nah, jadi kita gambarkan nyanyi ini, kita mak-mak ARM ini adalah laki-laki yang sejati itu, laki-laki pemberani, pejuang kebenaran itu. Nah, kita ibaratkan, kemudian Oma di situ. Ya, kita ibaratkan laki-laki itu sebagai mak-mak yang pemberani, yang tidak takut meninggalkan keluarganya, mengorbankan segala tenaga dan segalanya untuk mencari kebenaran di negeri kita ini, untuk mengingatkan yang salah itu kembali kepada yang benar. Ini seperti cerita rakyat Konoha. Begitu susahnya Pinocchio pernah berjanji menyediakan 100.000 lowongan kerja untuk anak bangsa.
Dia tidak bertemu dengan kekasih yang diharapkannya adalah seorang pemimpin yang ingin dia rangkul, ternyata tidak bisa. Akhirnya dia kabur, lari dan lari. Ketemulah dia sama Pinocchio. Sedikit ya trika dari ini, semoga tidak ada lagi Pinocchio yang lain di negeri kita itu. Amin. Pinocchio itu memang harus kita hukum ya. Iya, dihukum Pinocchio-nya. Apa yang sudah dilakukan Iya. tahun dia menjadi pemimpin. Bertanggungjawabkan segala apa yang seperti rakyat biasa. Apa kesalahannya dia sportif Dan caranya juga aparat yang harusnya dia adil. ya melindungi kita. Itulah juga bapak-bapak polisi ini kita harap dia berjiwa NKRI, di dadanya ada merah putih, karena kami berjuang di dalam anak cucu bapak, mbak dan polisi ini. Itu saja Mbak Menda. Kira-kira kayaknya kita emosinya kurang lepas ya, karena kita 10 tahun ini kenapa mak-mak yang tidak ada background politis kemudian kita bisa turun, itu karena ulah dari Pinocchio. Itu adalah ulah dari Pinocchio. Jadi coba sekali lagi, mungkin ada teman-teman yang mau turun lagi dan bisa. Bagaimana, kenapa kita sama 10 tahun ini, apa sih yang sebelin sama Pinocchio ini, yang kurang ajar ini, yang walaupun sekarang dia tidak lagi memimpin, tapi masih saja ya kewarasan kita sebagai rakyat Indonesia sedang diuji. Di mana kita mempertanyakan ijazahnya dari Pinocchio, tapi apa yang terjadi? Malah yang mempertanyakan dikriminalisasikan. Apakah itu betul? Kenapa semua menjadi diluas-luaskan, dibesar-besarkan hanya karena ijazah? Apakah memang ijazahnya ada? Kalau memang ijazahnya ada, maka akan mudah sekali, kasihkan aja, pasti akan selesai. Tetapi dengan segala macam bantuan mulai dari polisi, mulai dari hakim. Tapi ini, sorry ya, ini disclaimer, ini terjadi di Konoha ya, ini terjadi di Konoha, di mana presidennya adalah Pinocchio, ya, Pinocchio. Jadi artinya, ya, Pinocchio yang kurang ajar. Ya. Jadi apakah masuk akal? Di mana kita itu masyarakat rakyat Indonesia yang sudah dibikin berantakan sama dia, kemudian kita menagih ijazahnya, mempertanyakan ijazahnya, tetapi malah kita yang dikriminalisasi. Tidak betul sama sekali. Itu malah semakin kita curiga. Apa yang terjadi? Sekarang kita melihat dengan adanya ijazah ini, masalah ijazah, semua berebut. Kita melihat dulu, seorang guru marwahnya sangat tinggi. Kita melihat guru itu sangat terhormat, tetapi apa yang terjadi sekarang di zaman Pinocchio? Ya, institusi akademis yang mungkin kita itu hormat, oke, apa namanya tuh, ya? Itu adalah sesuatu hal yang benar-benar tetapi untuk seorang Pinocchio yang malu untuk memberitahu, untuk mengkasih tahukan kepada masyarakat tentang ijazahnya itu. Jadi di dalam 10 tahun ini Pinocchio tidak hanya merusak kita di dalam etika dan moral, tetapi juga dari sisi pendidikan. Ingat, ya, dari sisi pendidikan juga hancur. Tidak ada lagi guru, tidak ada lagi yang bisa kita pegang, karena semuanya berlomba untuk membela seorang Pinocchio. Kita masih ingat kan lagu Makasihku ucapkan pada guruku yang tidur. Kita akan mendengarkan pendapat generasi muda sekarang. Ini juga ada, ini adalah anak-anak kita. Kalau memang ijazah itu tidak selesai, apa yang akan berakibat? Yang akan menanggungnya adalah generasi masa depan dari bangsa ini, yaitu mereka inilah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya rasa menurutnya Pinocchio ini bukan membohongi kita selama 10 tahun, lebih dari 10 tahun sudah menjabat sebagai wali kota. Ya, kita Solo. Ya. Jadi Pinocchio ini telah bertahun-tahun membohongi masyarakat Indonesia. Dia mengatakan bahwasanya ijazah dia itu asli. Saya teringat kemarin mereka mengadakan reuni angkatan, yang dimana teman-teman reuni angkatan itu namanya juga sama Mulyono. Dia mengatakan bahwasanya tidak ada fakultas teknik kayu. Berarti di sini bahwasanya ijazah bahkan skripsi Jokowi Widodo itu palsu semuanya, karena tidak ada fakultas teknologi kayu di situ. Pinocchio. Tidak ada fakultas teknologi kayu, kata teman Triwon itu. Berarti Pinocchio ini adalah penipu sangat dahsyat. Dan sungguh saya sangat prihatin lagi, yang mana Pinocchio ini tanpa dia sadari dia telah meracunkan atau telah membuka pemuda-pemuda, kesempatan kaum pemuda-pemuda dengan cara melihat anaknya itu menjadi wapres. Jadi pemuda-pemuda di Indonesia ini sulit mendapat kerja. Bahkan saya menemukan juga di media banyak sarjana-sarjana itu malah memilih menjadi maaf cakap pasukan orange. Pasukan orange itu kan maaf cakap lagi di kalangan kita itu macam kalangan kelas paling bawah gitu. Sejak mereka capek-capek kuliah S1, S2 malah tidak dapat kesempatan bekerja di tempat yang lebih baik. Mungkin bapaknya mereka bukan seperti Pinocchio. Mereka hidup dengan kejujuran, hidup dengan sederhana, tidak mengalahkan segala cara seperti Pinocchio lakukan. Terus juga Pinocchio ini meninggalkan sana-sana di situ utang-utang dan meninggalkan juga ya kesan-kesan dari pembakaran hutan dan lain-lainnya. Ya, betul. Yang sampai saat ini terdampak oleh kita. Ya. Mereka kini memaksa masyarakat untuk membayar pajak, dari naikkan pajak sana lah, pajak 100% lah, pajak botol dan lain-lainnya. Tetapi apa yang masyarakat Indonesia dapatkan tidak ada. Katanya kemerdekaan itu ya hak segala semua bangsa, tapi nyatanya kemerdekaan itu cuma dirasakan oleh kota Pinocchio saja. Jadi gini deh, ini Ibu cuma perjelas ya. Jadi gini, jadi sebetulnya dengan adanya Pinocchio tidak hanya dusta aja, tapi dia juga sudah merusak hukum kita ya, hukum dan konstitusi ya. Dan dengan dia juga mencontohkan dengan adanya orang dalam. Jadi bisa kita bilang kita bisa berusaha untuk menjadi orang pintar, tapi dengan caranya dia untuk kedepannya kasihan orang anak-anak kita yang mungkin dia pintar, tapi dia tidak punya orang dalam, akan nasibnya pun akan seperti yang kamu bilang tadi ya. Dia tidak akan bisa menjadi orang yang seperti orang tua yang sudah sekolah menyekolahi dia yang seperti yang diharapkan, betul ya? Karena itu semuanya tergantung dari orang dalam yang dia punya. Seperti yang dicontohkan oleh Pinocchio terhadap anaknya ya. Tapi sekarang gini, ini lucu. Anaknya sendiri pada saat itu mencalonkan, dia sendiri menjanjikan lowongan kerja. Gimana dia bisa menjanjikan kalau dia kerja aja karena bapaknya pengaruh Pinocchio ya. Saya dulu menambah sedikit ya. Mungkin ini untuk pihak kepolisian ya, yang sedang menyelidiki dan menangani kasus mengenai ijazah palsu Pinocchio ya. Saya rasa sudah tidak harus diselidiki lagi kasus ijazah palsu Jokowi, karena telah dibantah oleh temannya waktu Rioni, teman Pinocchio waktu Rioni, yang mengatakan tidak ada teknologi kayu di sana kayu itu. Jadi saya rasa sekali lagi sudah tidak harus diselidiki lagi, karena ijazah Pinocchio itu terbantahkan karena tidak ada fakultas kayu di saat itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Temannya ya. Jadi begitu. Kebenaran itu
Dan pesan saya itu secepat apapun kiriman itu berlari, maka percayalah kebenaran ada selalu-lalunya. Maka sekali lagi saya tekankan untuk Bapak Kepolisian, sudah tidak harus lagi diselidiki kasus ijazah Pinocchio karena ijazahnya itu yang ada fakultas teknologi kayu telah dibantahkan oleh teman Rioni seangkatan ya, mengatakan tidak ada teknologi kayu pada masa itu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi itulah ungkapan dari seorang anak belia yang memang mereka itunya ini adalah masa depan negara kita yang akan kita bawa kemana. Jadi tolong kepada Bapak Ahmad dan segala macam yang sekarang ini sedang benar-benar membela, begitu juga para guru, para rektor, guru besar dan macam-macam itu ya, yang sekarang ini berlomba-lomba untuk menutupi kasus ijazah. Jangan, karena ingat, selama kita masih ada di sini, selama kita ini masih menjadi warga negara Indonesia, apapun yang sekarang Anda sedang tutup-tutup, semuanya akan berdampak kepada keluarga Anda sendiri. Jadi itu himbauan saya. Dan sekarang kita undang sekali lagi ibu dari ALM, yaitu Ibu Tita. Wahai teman dan kawan, mari kita bersemangat untuk membela rakyat. Dan jangan kita loyo sebagai pemuda dan sebagai emak-emak. Anak pemuda adalah tulang punggung bangsa ini. Selama hak rakyat dirampas, kita tak akan pernah tinggal diam untuk melawan dan turun ke jalan. Sebagai bentuk ketidakpuasan serta protes yang kami lakukan guna mencapai keadilan, wahai para penguasa, kami hadir untuk berkunjung secara santun. Kami datang dengan harapan, dengan menanyakan kepastian dan dengan semangat nasionalisme, harap didengarkan, camkan dan merenungkan. Kami bukanlah hewan yang kalian perlakukan seenaknya. Kami punya hak. Saya menagih hak kami. Kami tak pernah lelah berjuang demi keadilan, serta tak pernah lari dalam berperang serta memerangi ketidakadilan. Jangan pernah katakan kemakmuran, jangan pernah katakan keadilan, jangan pernah katakan demi hukum jika masih sambil mengombang-ambing rakyat yang menginjak-injak hak rakyat, memperkosa kebenaran dan mempermainkan aturan seenaknya. Kami datang dengan cita-cita, dengan membawa harapan yang bisa kami dapatkan demi masa depan bangsa. Mohon dengarkan dan buka mata serta hati kalian, wahai penguasa. Kami akan melawan, kami akan memberontak, kami akan bersikap, kami tak akan diam, kami tak akan tidur, kami tak akan lengah demi keadilan, demi masa depan bangsa, demi rakyat dan demi bangsa serta negara Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Intinya adalah kita tidak akan pernah menyerah dan kita akan terus melawan dan kita akan mencari keadilan untuk anak cucu kita. Jadi satu lagi kita akan memberikan untuk anak kita, yaitu anak-anak saya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hidup untuk rakyat yang tertindas, merdeka untuk kaum bawah, benar suara dan segala bentuk kebenaran yang ada yang tidak pernah terbuktikan. Maka saya dari sini akan menyampaikan aspirasi saya bahwa perihal ijazah dari Pinocchio ini adalah sesuatu yang harus benar-benar dibuktikan, bukan karena perihal masa jabatan yang telah lewat atau bagaimana, tapi perihal bagaimana penderitaan rakyat yang telah terbohongi dan tertipu selama 10 tahun. Di
Dimana sebagaimana yang kita tahu bahwa kita tidak mungkin dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kebenaran akan satu validasi dari pendidikannya. Kita tidak mungkin dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki bukti bahwa dia telah menyelesaikan pendidikan. Kita juga tidak mungkin akan dipimpin oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak adil, orang-orang yang tidak memiliki suatu validasi yang membuktikan bahwa dia benar-benar orang yang terdidik. Nah, jadi sebagaimana yang telah terjadi di Desa Konoha ini, bahwa suatu pemimpin itu harus memiliki bukti yang benar-benar ada. Dimana bahkan kita pun harus di saat melamar kerja kita harus memiliki jasa. Nah, sedangkan bagaimana jika tingkat tertinggi dari suatu pekerjaan yaitu seorang pemimpin tidak memiliki jasa, maka itu adalah pembodohan yang sangat-sangat luar biasa. Dan dimana kasus yang paling fantastis bahwa cuma di Desa Konoha pemimpinnya tidak ada yang memiliki jasa yang valid. Di antara seluruh pemimpin-pemimpin yang telah ada, semua pemimpin-pemimpin itu telah memperlihatkan ijazahnya seperti pemimpin pertama. Nah, sedangkan kenapa di saat pemimpin sekarang tidak berani memperlihatkan ijazahnya, bahkan dipajang di museum? Nah, di sini ada suatu kebohongan yang ditutupi. Nah, siap. Nah, ini adalah salah satu aspirasi dari masyarakat kecil. Mungkin ini adalah suara-suara kecil bagi kalian yang untuk orang-orang besar. Tapi dari suara-suara kecil ini akan tumbuh suatu suara-suara besar dan menghadirkan suatu keadilan yang kita nantikan. Semoga negara ini tetap dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dan tidak memberikan suatu penyampaian yang dusta. Terima kasih, Bu. Dan sekarang berarti kalau memang ada begitu luasnya kerusakan yang telah dibuat oleh Pinocchio, maka sekarang waktunya kita membicarakan sumber daya alam yang sudah dirusak oleh Pinocchio. Dan juga ingat, kedaulatan kita pun terancam pada saat dikuasai oleh Pinocchio. Di akhir-akhir kekuasaannya dia menandatangani surat untuk beberapa pulau, beberapa pantai yang diserahkan kepada perusahaan asing untuk dikelola, tetapi mengorbankan rakyatnya. Jadi waktu dan tepat kepada Bu Siti spesial dari SDA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kawan-kawan YouTuber yang terhormat, terima kasih. Bapak Polisi, Ibu Polisi, terima kasih telah menjaga kami di ujung Sarinah ini. Hari ini kami, ibu-ibu dan saudara-saudara semua berjuang untuk bangsa Indonesia
tidak bisa mengelola sumber daya alam, minyak dan gas bumi. Mana royaltinya ibu-ibu, bapak-bapak, mana royaltinya? Malah keluarganya Pinocchio itu juga ikut memiliki loh, dan itu buat mereka. Royaltinya harusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan negara, bukan untuk kesejahteraan kelompok atau perorangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, halo sir, coming, how are you? Ya, kita memang di sini Di sini banyak bangsa-bangsa lain lewat, mungkin mereka heran kenapa ibu-ibu duduk di sini, berdiri di sini, mereka melompat-lompat, ada sesuatu kah? Sebenarnya ada sesuatu. Negara itu tidak baik-baik saja. Negara kami tidak baik-baik saja. Negara kami telah hancur, telah dijarah oleh para pengkhianat bangsa. Mereka merubah undang-undang Minerba, mereka merubah undang-undang Omnibus Law untuk kepentingan keluarga dan kelompok mereka. dan baru sekarang mereka baru merasakan kalau tanah 2 tahun tidak ditukar akan diambil oleh negara. Sebetulnya itu sudah ada di dalam Omnibus Law, dan 10 tahun kemarin para buruh juga sedang berjuang dengan itu. Jadi sekarang ini kalau kita bilang sekarang ini adalah hasil dari Kalian yang pura-pura tidak tahu atau kalian masa beda dengan bangsa ini. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang membela bangsa ini? Tumbuhkan rasa kebangsaan. Ibu-ibu yang sedang tumbuh di lampu merah, tumbuhkan rasa kebangsaan dulu. Kami Garuda, bukan naga. Jangan biarkan negara ini dijaga oleh oligarki jahat dan mampus. Tanah orang Banten diuruk, danau diuruk, laut dipagari, sawah diuruk, diusir dari tanahnya. Air mengalir dari laut dengan pipa-pipa oligarki untuk mengusir mereka supaya mereka pindah dari negara atau dari daerahnya. Dengan kekejaman mereka, dengan kejahatan mereka, mereka membeli murah-murahnya dengan harga antara 30 sampai 50 ribu rupiah, dan mereka bangun menjadi apartemen, mereka jual per meter dengan harga 30 juta sampai 50 juta rupiah. Pinocchio adalah juara utama OCCRP di dunia. Jangan kau tersenyum, kau kalau
bisa berbuat semau-maunya. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih Bu Susi. Garuda di dadaku. Salam merah putih. Salam merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabarakatuh. Kami orang tua yang dari kampung, dari pelosok, kami mencermati Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo. Teruskan lagi. Yang dahulu sebelum jadi presiden beliau berkata, aku akan kejar korupsi sampai ke Antartika. Saya yang orang tua di bawah Pak Prabowo mencermati loh Pak. Saya ingat itu. Aku akan kejar kalau bisa pakai gurun pasir sekalipun. Tapi kemudian setelah jadi presiden, kembalikan dong korupsimu. Kalau tidak mau terang-terangan, ya diam-diam aja. Mana Pak Prabowo? Kau dibilang satria Indonesia, begitu jadi presiden, kau bilang kalah sama oligarki. Nauzubillah, semua nauzubillah. Wahai Bapak Presiden Prabowo, kami yang sudah tua tidak takut akan mati demi bela negeri ini. Kami sudah akan pilih negeri lawan cewek-cewek Jokowi, lawan cewek-cewek Jokowi. Negeri kami dibuat rusak dengan keserakaman anak bangsa. Undang-undang Wapres dan Presiden 40 tahun kemudian demi anak Jokowi Pinocchio dibuat undang-undang dan pelaksananya sekarang kita dipimpin oleh anak Pinocchio. Nauzubillah, sampai nauzubillah. Sekali lagi, kami demi negeri tidak takut mati. Kami bakal pilih demi negeri lawan cawe-cawe Pinocchio Jokowi. Nauzubillah. Sekali lagi Pak Prabowo, saya sebagai warga kampung yang unik, jangan mahasiswa tahu Pak, ijazah Jokowi itu palsu Pak, tidak punya ijazah, apalagi Pak Jokowi itu turunan siapa Pak? Allahu Akbar. Cobalah Pak, ayo Pak, buktikan Pak, via kamu, aku akan kejar korupsi sampai Antartika. Tapi kenyataan Bapak melehoi, Bapak cuma ngomong doang. Kepada Bapak Polisi, sebelum kami benahi dan Ibu Polisi, kami terima kasih Pak. Iya, kami terima kasih Bapak. Bapak sudah mengamankan kami dengan baik dan bijak. Tapi ingat Pak, apa yang Bapak pakai, apa yang Bapak gunakan, itu bukanlah dari hasil bumi Pak. Dari pajak-pajak kami akan dibayarkan. Tak dari tanah, tak dari bangunan. Jangan musuhi kami Pak. Kami tak pernah dapat apa-apa dari negara, tidak. Kami menghormati Bapak dengan sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. Jadi kami, walaupun ikut, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada para pengguna jalan. Mohon maaf kami telah mengganggu dan mengambil hak Anda sebagian dari trotoar ini. Tetapi kami memang harus ada di sini untuk mengedukasi kepada para pengguna jalan. Karena kalau tidak begitu, kita sudah tahu kan, tidak ada salah satu pun TV yang menceritakan bagaimana keadaan kita, kehancuran Indonesia. Jadi kita sebagai ibu-ibu negeri yang melawan, dan kami anak muda, kami tidak pernah percaya kepada instansi-instansi pemerintah. Tempat aksi kami adalah di sini dan di jalan dan di tengah masyarakat ramai. Terima kasih, dan satu lagi dari Ibu Nelly.
aneh. Jadi untuk waktu kepada Ibu Sandra, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kucium aroma tanah basah. Lepas hujan lebat mentari bersinar cerah, berkumandang merdeka oleh pengusaha negara. Terbitlah senyum dari jeritan penuh nyeri tipah. Merdeka masih hiasan belaka. Jiwa-jiwa tersiksa masih kian dijajah. Anakku masih terpijak oleh asing. Menahan gelora, marah, dan tangisan yang mengiringi. Pohon yang kokoh masih lentah tumbang. Akar telah menanam dan semakin layu. Pikiran bejat masih terbentang mempercayai bentuk yang semula utuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sekali lagi kita memberikan kesempatan closing kepada PKI. Tapi begini, ini aksi kami, aksi kami ini adalah yang pertama dan bukan yang terakhir. Kami akan aksi dengan apa aja. Mungkin kami aksi berikutnya kami akan membangun seperti museum Korupta misalnya. Karena memang terlalu banyak penyakit, terlalu banyak masalah yang ada di kita. Ya, jadi kami tidak akan pernah diam, kami akan terus turun. Tapi semua kami lakukan demi anak cucu kami. Di negeri ini hukum dan kodam berbeda dua. Satu sisi kita menghunus paras pejuang sadar asam. Sisi lain biarkan penguasa berkuasa seenak-enaknya. Hukum dibuat untuk semua. Hanya dalam janji suci negeri ini. Namun yang di sana, dia hanyalah sebagai alat untuk menghantam para politik penguasa. Siapa yang berkuasa? Orang yang jadi panglima. Kendali hukum sudah suka. Keadilan terbungkam. Kebenaran tersembunyi. Di balik topeng kekuasaan. Hukum menjadi komedi. Rakyat kecil menjerit. Mencari keadilan yang tak kunjung jua. Hukum hanya menjadi tontonan. Sang juara. Kapan keadilan akan ditegakkan? Kapan hukum akan berpihak kepada semua? Terus
aksi teatrikal setelah kemarin itu kita ditunda ya karena berbarengan dengan kunjungan kerja RI 2. Kami menggelar teatrikal dengan judul Mencari Keadilan di Negeri Ini. Kita mengambil dari tokoh dongeng yaitu Pinocchio. Seperti kita tahu, Pinocchio itu adalah tokoh yang suka berbohong, ya, berbohong, kemudian suka bolos, ya. Dan sekarang ini Pinocchio itu sudah besar, ya, dan sekarang dia berambisi menjadi seorang pemimpin dan berhasil, ya. Jadi kita akan menceritakan bagaimana kisah selanjutnya Pinocchio setelah besar. Setelah udah besar dia menjadi pemimpin, bagaimana negeri nasibnya yang dipimpin oleh seorang pembohong. Kalau di sini ini balon, kayu mahal soalnya, ya kan, ya. Tapi itu benar-benar gambarnya benar-benar Pinocchio, ya kan. Terus kemudian dia bohong juga, hidungnya panjang, semuanya sama. Dan ini juga ada hubungan dengan kenapa ada salah satu partai yang memakai logo yang hidungnya panjang juga kan. Nah itu aja ya, mungkin bisa nebak. Racikan Berita 1.